Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimatul Fitrah dari Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Hasyim Asy'ari dengan nomor induk mahasiswa 19972140009. Nah, sekarang saya akan menjelaskan nih bagaimana caranya kita membuat kuis, membuat soal dengan menggunakan aplikasi Quiz Creator. Nah, di sini menurut saya aplikasi ini salah satu aplikasi yang mudah ya, yang mudah digunakan untuk membuat soal, untuk latihan siswa, atau untuk ujian juga bisa. Langsung saja, ini saya sudah buka aplikasinya ya. Tampilan pertama akan muncul seperti ini. Di sini ada pilihan create a new quiz, import from Excel, atau open a quiz. Nah, kalau misalkan kita mau bikin quiz, nah kita klik aja create a new quiz. Kita pilih. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada quiz properties. Quiz properties ini untuk ini ya, properti dari kuisnya. Di sini ada information, quiz title. Kita tulis judulnya, nanti kuis yang kita buat itu apa. Misalkan saya tulis latihan soal matematika. Nah, setelah itu di sini ada author. Nah, ada penulis, informasi penulis. Kita bisa isi nih penulisnya. Di sini nama saya Fitrah dengan emailnya ini, company, department, website. Kalau misalkan bisa ada gitu deskripsinya, misalkan mau bikin apa, kata-kata atau apa. Di sini juga bisa kita isi foto kita, teman-teman. Caranya kita klik browser. Nah, nanti tinggal pilih aja foto mana yang mau kita unggah di kuis ini ya. Setelah itu kita klik OK. Di sini ada introduction. Nah, introduction ini untuk kuisnya ya. Kuis image, kita bisa isi gambar untuk kuis kita. Kita pilih misalkan browser. Nah, nanti langsung aja pilih filenya untuk dimasukkan gambarnya di kuis kita. Ini buat awalan setelah siswa membuka kuisnya, nah nanti akan muncul tulisan di sini, misalkan kita tulis silahkan mengerjakan latihan berikut dengan baik. Jangan lupa berdoa, kita tulis seperti itu ya. Dan semoga lancar. Nah, ini nanti tulisan akan muncul saat pertama siswa membuka kuis kita yang udah kita buat. Nah, setelah itu bisa selanjutnya yaitu quiz setting. Di sini ada passing rate, ada rata-rata persen, rata-rata minimal, KKM lah ya. Ini kita bisa pilih berapa KKM-nya, saya pilih 75. Time limit, ini untuk timer siswa mengerjakan pertanyaannya. Nah, kita bisa pilih berapa waktunya. Ini 60 menit ya, jadi kuis akan berakhir setelah 60 menit. Seperti itu, kita oke. Setelah itu randomization. Nah, di sini untuk mengacak pertanyaan yang udah kita buat nanti. Bisa kita acak gitu ya. Kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Terus ini answer submission. Nah, di sini ada pilihan submit one question at a time. Jadi, setiap pertanyaan siswa itu harus submit dulu. Kalau yang ini submit all at once. Jadi, setelah siswa itu menjawab dulu dari semua pertanyaan, baru submitnya di akhir. Seperti itu. Ini saya pilih yang submit all at once. Gitu. Selanjutnya, question setting. Di sini ada points yang bisa kita berikan ke siswa. Nanti setelah dia menjawab soalnya, di sini saya pilih 10 poin. Ini kategori. Kategori bisa sangat mudah, moderate, tengah-tengah, susah, atau sangat susah gitu ya. Kita tulis ini aja. Nah,
Nah, di sini ada font dari pertanyaannya nanti, font jawaban juga. Nanti kita bisa atur waktu kita menulis pertanyaannya ya, teman-teman. Feedback. Nah, nanti feedbacknya juga bisa kita tulis nanti per pertanyaan, jadi bisa beda-beda. Ini dikosongi aja nggak apa-apa. Selanjutnya, quiz result. Nah, di sini feedback untuk siswa jika dia sudah mengerjakan ininya, kuisnya. Jadi kalau misalkan ini siswanya itu nilainya melebihi batas minimal tadi 75%. Jadi nanti yang muncul adalah congratulations, kamu lulus seperti itu, ada tulisan seperti itu. Nah, kalau misalkan siswanya masih belum lulus, belum nilainya itu belum di atas rata-rata, nah nanti muncul seperti ini. Gitu, teman-teman. Kalau udah kita atur semuanya, setelah itu kita klik OK di sini. Nah, udah. Nah, selanjutnya langsung kita bikin soalnya, teman-teman. Kita bikin pertanyaannya. Di sini ada beberapa tipe. Tipe untuk pertanyaannya ya, ada true or false, multiple choice, multiple response, fill in the blank, matching, sequence, word bank, click map, short easy, atau blank page. Nah, di sini saya pilih yang pertama true or false dulu lah ya, kita pakai ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman tampilannya. Di sini kayak di Microsoft Word ya. Ini untuk model tulisannya nanti seperti apa, ini ukuran hurufnya. Nanti kalau misalkan butuh di bold, pertanyaannya juga bisa tulisannya dibuat miring, di garis bawahi gitu. Untuk warna juga bisa, kita bisa pilih berbagai macam warna sebagai pertanyaan dan juga jawabannya nanti. Di sini juga ada feedback untuk pertanyaan. Kalau di true or false ini cuma ada by question atau nggak usah sama sekali gitu ya. Score by question juga. Image. Nah, kalau misalkan nih di soal harus menyertakan gambar gitu ya. Jadi kita bisa klik image, lalu import image. Nah, nanti tinggal kita pilih gambar mana yang mau kita masukkan. Setelah itu di sini ada sound, ada movie, ada ini equation. Nah, kalau untuk matematika, biasanya kan rumus-rumus penulisannya banyak ya, yang nggak ada di keyboard secara langsung gitu. Jadi kita bisa pakai ini. Kita pilih gitu. Ini aku hapus dulu. Nah, setelah itu kita tulis contoh soalnya. Kita tulis, misalkan soalnya ya, hasil dari 2x ditambah 2y ditambah 8x adalah 10x plus 2y. Nah, misalkan soalnya seperti ini. Tentukan benar atau salah dari pernyataan tersebut. Jadi siswa di sini tuh disuruh menentukan benar atau salah sih dari pernyataan ini. Hasil dari 2x ditambah 2y ditambah 8x adalah 10x plus 2y. Nah, kalau misalkan pernyataan ini tuh benar, nah kita pilih pilihan jawabannya itu yang benar, kunci jawabannya kita klik benar. Tapi kalau misalkan pernyataan ini salah, berarti kunci jawabannya kita pilih yang salah gitu ya. Ini kan jawabannya benar, berarti kita klik true gitu. Kalau udah nih, udah diatur semuanya, mau lihat dong gimana nanti tampilannya setelah kita bikin soal yang pertama ini. Nah, kita klik aja ini, preview. Nah, nanti soalnya akan muncul seperti ini teman-teman. Hasil dari nanti siswa bisa memilih langsung true, lalu di submit. Nah, correct gitu ya, benar, seperti itu. Selanjutnya kalau udah nih, langsung kita klik OK aja. Kalau mau bikin soal yang lain, yang tipe lain, misalkan pilihan ganda, langsung aja kita klik yang multiple choice. Nah, kita pilih sama ini ya, atur-aturannya. Kalau ini feedbacknya, kita bisa ngasih tiap jawaban nih teman-teman. Jadi misalkan siswanya nanti menjawab benar, nanti feedback tulisannya apa gitu ya. Skor juga, skor ini by answer dari jawaban.
gitu, image gitu, sama kayak tadi. Kita tulis aja contoh soalnya ya. Nilai P dari persamaan 4P plus 3Q sama dengan 20 dan 2P dikurangi Q sama dengan 3 adalah, nah ini untuk soalnya kita bisa masukkan pilihan jawabannya apa aja, 0, 1, 2, dan 3. Nah setelah itu kita pilih kunci jawabannya teman-teman. Kunci jawabannya hasilnya yaitu 2. Nah kita klik lingkaran ini. Setelah itu kita atur feedbacknya nih. Misalkan ini kan jawaban salah ya, berarti kalau siswanya jawab yang A, nanti akan muncul tulisan salah, seperti itu. Ini salah juga, atau yang lain juga bisa ya, misalkan ditulis maaf masih salah atau apa gitu. Ini benar. Yang ini salah juga. Nah, setelah kita atur juga ini semuanya, teman-teman, kita lihat nih nanti hasilnya gimana ya pertanyaan kalau berupa pilihan ganda. Kita klik preview seperti tadi. Munculnya seperti ini. Nah, nanti siswa menjawab jawabannya 2, lalu di submit. Oke, benar jawaban kamu, seperti itu. Udah, kita oke langsung. Nah, bisa buat pertanyaan yang lain ya, teman-teman. Tapi di sini saya cuma membahas membuat pertanyaan yang dari true or false ataupun multiple choice pilihan ganda ini. Selanjutnya, tadi ini udah di setting. Di sini tadi udah di setting ya. Buat kuisnya seperti itu. Points. Nah, udah semua. Klik OK. Setelah itu kita milih ini nih, layer template. Tema untuk kuis kita nanti apa? Template di sini. Nah, ada banyak di sini temanya. Misalkan kita pilih yang ini. Nanti munculnya tampilannya seperti ini, teman-teman, backgroundnya gitu ya. Ada colors, background juga, background warna misalkan. Kalau mau polosan gitu ya. Kalau mau ada gambarnya seperti ini, ya pakai yang ini, yang seperti ini gitu. Di sini juga ada sound. Nah, bisa kasih ini musik sound jika siswa mengerjakan, jadi ada musiknya gitu biar nggak boring gitu ya. Layout di sini. Nah, untuk image nanti tadi kalau misalkan kita masukkan gambar di awal muncul kuisnya, nanti bisa kita pilih di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, nanti kalau sebelah kiri seperti ini. Ini ada tulisan question 1 of 9, misalkan gitu ya. Biar siswanya nggak bingung ini pertanyaan keberapa gitu. Remaining time, di sini kita tunjukkan time-nya. Kita munculkan timernya biar siswa itu tahu. Seperti ini di sini timernya. Setelah udah nih teman-teman, kita save and close di sini. Kita save tadi aturannya gitu ya. Nah, setelah itu mau kita lihat nih gimana nih hasil dari soal-soal yang udah kita buat dari keseluruhan. Nah, kita klik ini langsung teman-teman, preview. Nah, di sini tadi kita udah masukin kan, silakan mengerjakan latihan berikut dengan baik. Jangan lupa berdoa dan semoga lancar. Munculnya seperti ini. Di sini ada identitas soalnya. Ada 2 soal dengan skor keseluruhan 20, rata-rata 75, passing skornya minimal, skor minimal itu 15, lalu time limitnya 1 jam gitu ya. Nanti siswa bisa ngeklik start, nah langsung mengerjakan. Ini jawabannya true gitu, langsung kita pilih next gitu siswanya ya. Ini jawabannya 2,
lalu baru terakhir kita submit. Karena di sini cuma ada 2 soal, jadi langsung aja di-submit setelah 2 soal dijawab. Nah, ini tulisan jika kamu lulus. Jika nilai kita itu udah di atas rata-rata gitu. Jadi munculnya tulisan ini. Kalau misalkan nilai kita masih di bawah rata-rata, nanti munculnya yang tadi, sorry you are failed gitu. Jadi kalau udah, nah selanjutnya kita publish teman-teman. Kita publish kuis kita ini, kita klik. Nah, di sini ada banyak caranya dari web, LMS, CD atau Excel ini atau Word, Excel. Nah, kita pilih yang ini. Judulnya udah benar, soalnya ada 2, udah. Publish for ini, dipublish untuk ini ya. Nah, setelah itu kita tentukan lokasi penyimpanannya itu di mana. Nah, kita simpan. Ini saya simpan di sini ya. Di file saya. Ini dia pembelajaran. Kita oke. Nah, selanjutnya kita klik publish. Kita tunggu sampai muncul congratulations. Nah, ini berarti berhasil kita publish teman-teman. Kita langsung aja buka di foldernya. Kita klik, nah nanti muncul langsung seperti ini di tempat kita menyimpan tadi. Ini ya teman-teman. Nah, kalau kita klik, nanti bisa muncul langsung kuis yang udah kita buat. Ini masih loading, nah langsung muncul kayak gini ya. Jadi siap untuk dikerjakan oleh siswa-siswa kita. Nah, seperti itu teman-teman. Ini tadi publish-nya. Nah, ini bisa kita kirim ke siswa-siswa kita biar mereka bisa latihan soal untuk mengerjakan sesuai dengan pembelajaran yang kita buat seperti itu. Oke, terima kasih telah mengikuti video saya, tutorial bagaimana cara menggunakan quiz creator untuk membuat suatu quiz atau suatu pertanyaan, soal-soal ujian. Namun maaf jika masih banyak ada kesalahan kata saya dalam menjelaskan ataupun kurang dalam menampilkan cara-caranya gitu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.